Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat datang kembali bagi Bapak dan Ibu peserta sosialisasi akreditasi nasional, internasional bidang keteknikan, baik yang mengikuti secara daring maupun luring yang saat ini berada di Hotel Claro Makassar. Baik, pada sesi kedua ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari 3 narasumber kita mengenai instrumen strategi sukses akreditasi untuk mendapatkan akreditasi unggul bagi program studi vokasi dan profesi atau PI. Untuk itu saya persilahkan untuk para narasumber dapat mengambil tempat di depan. Yang pertama Profesor Hari Purnomo, kemudian yang kedua Dr. Setia Abikusno, dan yang ketiga Profesor Misri Gozan. Untuk acara sesi kedua kali ini masing-masing narasumber akan kami berikan waktu kurang lebih 30 menit kemudian untuk menyampaikan materi, kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab yang berlangsung hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah atau jam 4 nanti. Baik, selagi menunggu persiapan dari materinya, penyampaian materi, saya akan bacakan kurikulum vitae dari ketiga narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Hari Purnomo, MT IPU ASEAN Eng. Beliau adalah Ketua Majelis Akreditasi Lam Teknik PII, berasal dari Universitas Islam Indonesia, dan beliau akan menyampaikan materi instrumen dan strategi sukses akreditasi dari program studi. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Dr. Setia Abikusna STMT. Beliau adalah Komite Evaluasi dan Akreditasi Lam Teknik PII, berasal dari Politeknik Astra. Kemudian materi yang beliau bawakan adalah instrumen dan strategi sukses akreditasi untuk vokasi. Sedangkan yang ketiga, silakan Profesor Dr. Insinyur Misri Gozan, MTek IPU ASEAN Eng. Beliau adalah Ketua Lam Teknik PII dan Wakil Ketua Batap APT PII 2022 dan 2024. Materi yang akan disampaikan adalah instrumen dan strategi sukses akreditasi profesi PII atau insinyur. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan narasumber kami yang pertama yaitu Profesor Hari Purnomo untuk menyampaikan materi presentasinya. Bagi Pak Prof, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya kita aplaus dulu untuk Pak Hari Purnomo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati panitia yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Penjaminan Mutu. Ya. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Dan salah satu kenikmatannya kita bisa berkumpul di acara siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan tentang instrumen dan slide pertama sudah salah tulisannya tuh ya, strategi. Jangan-jangan yang belakang-belakang salah semua nanti itu. Instrumen dan strategi akreditasi program studi. Next. Beberapa orang yang sudah kita evaluasi pada batch pertama maupun batch kedua. Yang batch pertama ada 10 program studi dan batch kedua ada 120. Ada 4 hal pokok yang kami anggap masih perlu menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Ya sini ya. Ini adalah hal-hal yang menentukan
nasib program studi dalam memperoleh peringkat. Yang pertama adalah kesesuaian visi misi tujuan strategi dengan program. Sehingga banyak sekali visi misi itu setelah kita cek dengan programnya tidak match gitu ya. Bapak Ibu sekalian, pada saat visi misi ini disusun, maka pastikan bahwa kalimat yang ada di visi misi itu sudah bisa diturunkan menjadi program. Sehingga pada saat kita cek antara Renstra dan visi misi tujuan strategi itu tidak sambung. Caranya mudah Bapak Ibu sekalian untuk inline-kan visi misi tujuan strategi ini dengan program. Tarik beberapa kata kunci dari visi, kemudian jabarkan ke dalam sebuah program. Ini cukup penting Bapak Ibu sekalian, karena nanti ke belakangnya akan, kalau programnya sudah tidak sesuai dengan visi misi, ke belakangnya juga akan menjadi bermasalah. Yang kedua, penjaminan mutu. Penjaminan mutu itu banyak sekali yang hanya menggugurkan kewajiban dari permen gitu ya, harus ada penjaminan mutu. Unitnya ada. Tapi pada saat siklusnya itu tidak pernah tuntas. Pada saat audit kemudian berhenti pada saat audit saja. Tidak sampai pada tuntas siklus BPEPP. Ini beberapa hal yang kita berikan rekomendasi perbaikan, itu juga banyak yang saya minta untuk memperbaiki penjaminan mutunya. Kemudian yang berikutnya kurikulum. Kurikulum ini disebabkan karena ada aspek keteknikan yang harus masuk di dalam kurikulum, yaitu basic science dan matematika, serta capstone design yang sudah didiskusikan tadi pagi. Tadi Ibu sudah menanyakan ada perbaikan tentang basic science dan matematika. Nanti bisa ditanyakan ulang ya Bu ya. Atau kita jawab sekarang Bu? Boleh ya? Okay. Basic science dan matematika kalau kita terapkan penuh ya sebagai ilmu yang bukan applied murni, akan kesulitan semua nanti. Padahal kita akan dapat skor 4 apabila basic science dan matematika itu di atas 25 SKS. Oleh karenanya kami di dalam teknik tidak ketat di dalam basic science dan matematika dan bisa splitting ke berbagai mata kuliah. Kalau tadi pertanyaan Ibu tadi harus merubah kurikulum, itu tidak sampai pada perubahan kurikulum mayor Bu, tapi perubahan yang dilakukan adalah RPS-nya yang dirubah, RPS-nya yang dihitung nanti. Sebagai contoh misalkan ada mata kuliah yang gabungan antara ilmu murni dan applied, maka akan kita hitung berapa pertemuan ilmu murni tersebut, basic science tersebut. Kalau misalkan 6 pertemuan atau 7 lah pertemuan, maka itu sama dengan 7/16 dibagi dengan SKS-nya. Jadi bisa menyebar kemana-mana basic science dan matematika itu. Sehingga Ibu hanya menunjukkan RPS. Yang sudah kita setujui perbaikan itu dari UI dan Warmadewa. Di Warmadewa itu yang diubah RPS-nya, kita cek RPS-nya sudah diperbaiki.
tidak sampai mengubah kurikulum. Kita hitung total dari splitting tadi itu sudah 27 SKS hingga kita setujui. Akhirnya rekomendasi perbaikan kita terima. Ini terkait dengan basic science dan matematika. Kemudian ada capstone design. Tadi ada disampaikan bagaimana kalau capstone design itu di tugas akhir. Saya agak khawatir nanti kalau capstone design itu di tugas akhir. Karena ada nanti tugas akhir yang tidak desain, Bu. Oleh karenanya kalau saya sarankan ambil aja sebuah mata kuliah capstone design pada semester 7 atau 8 tidak masuk di dalam tugas akhir. Karena tugas akhir itu tidak harus desain ya. Ini. Nanti kalau tugas akhirnya tidak desain malah bukan capstone itu, Bu. Ini terkait dengan kurikulum. Yang keempat, dosen. Nah, dosen itu pun juga menjadi persoalan di batch kedua. Sehingga banyak sekali yang belum memahami apa itu dosen tetap dan apa itu dosen tetap program studi. DTPS itu ya. DTPS itu definisinya adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mengajar di program studi yang diakreditasi sesuai dengan kompetensinya. Sehingga dosen tetap program studi itu bisa dari prodi lain, bahkan bisa dari fakultas lain. Asalkan kompetensinya sesuai dengan yang diajarkan di mata kuliah tersebut. Apa yang perlu dicek? Yang perlu dicek adalah body of knowledge dari program studi itu. Yang sering dilakukan, termasuk Pak Sabta dulu Nugra ini, yang kami cek. Dokter-dokternya disuruh ngajar Pancasila, kewarganegaraan, itu bukan DTPS itu. Ngajar fisika, matematika itu bukan DTPS. DTPS itu yang mengajar body of knowledge. Dan kami sudah sampaikan kepada pelatihan asesor bahwa yang dimaksud DTPS adalah dosen yang mengajar body of knowledge-nya. Sehingga yang mengajar matematika, fisika, dan lain sebagainya itu ya carikan yang biasa-biasa saja. Yang dikejar adalah yang body of knowledge-nya itu kalau bisa pada dokter. Nah, bagaimana cara melihat linearitasnya? Cara melihat linearitasnya adalah bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah tugas akhir dosen tersebut, disertasinya. Disertasinya itu judulnya apa? Yang kedua, 10 tahun penelitian terakhir. Ya. Kalau misalkan disertasinya itu ada nyerempet-nyerempetnya dengan mata kuliah yang diajarkan itu, maka itu sudah bisa dianggap sebagai DTPS. Tetapi ingat, teknik jangan mengambil dosen dari ekonomi, rumpun ilmunya berbeda. Ini biasanya teknik industri ya, agak ngawur itu. Itu kelompok teknik industri itu siapa tuh? saya hafal tuh. Ambil dari manajemen disuruh ngajar, karena teknik industri kata ada manajemennya, beda. Manajemen teknik industri dengan manajemen ekonomi berbeda. Rumpun ilmunya berbeda. Ini. Ya, saya sarankan jangan mengambil dari kelompok ilmu-ilmu ekonomi.
Kalau toh mau mengambil dari kelompok ekonomi, dilihat dulu sekolahnya di mana, disertasinya apa gitu. Ya, oleh karena itu maka nanti asesor pada saat akan melihat linearitasnya itu pasti akan menanyakan mana abstrak disertasinya dan seterusnya. Kalau S2 abstrak tesisnya itu ya. Ini sama dengan waktu kita ke mana perguruan tinggi yang tidak kita sebutkan namanya ya, dengan Prof. Misri ini, teknik sipil, semuanya dari pertanian. Tetapi setelah kita cek disertasinya, linear semua ke teknik sipil, karena yang dipelajari adalah teknik sipil basah, sehingga semua dosennya diakui. Ini dosen, jadi penataan dosen perlu dilakukan lebih awal pada saat kita mengajukan akreditasi. Next. Kok meloncat ya? Kayaknya ada satu slide lagi nih. Ya benar, Bro. Next lagi. Oh ya, ini. Bapak Ibu sekalian, pada saat menyusun borang itu jangan menyusun 3 bulan sebelum mengajukan akreditasi disusun. Ini senyum semua berarti kayaknya budayanya sama. Bagaimana bisa mendapatkan borang yang bagus itu deh. Akhirnya datanya abus-abusan, kurang data ini tambahi data itu ya. Ini dunia pendidikan ya, jadi harus hati-hati. Kalau Bapak Ibu menyusun borang pada saat TS-2 3 tahun sebelum diajukan akreditasi, untuk mencapai unggul itu tidak sulit. Penataan TS-2 mulai disusun visi misinya, apakah sudah sesuai dengan Renstra atau tidak gitu ya. LKPS-nya mulai diisi ya. Nah, kekurangan pengisian LKPS di TS-2 itu jadikan program untuk tahun berikutnya. TS-1. Oh, dosennya kurang ini, gimana? Dilihat di prodi-prodi lain, ada enggak dosennya. Nah, dosen ini Bapak Ibu sekalian, mungkin ini ada banyak pimpinan ya. Kalau mau menyekolahkan dosen, itu usahakan dapat digunakan oleh semua prodi. Iya toh. Saya ini dosen tetap DTPS di 6 prodi. Nah, bayangkan itu. Ngajar saya cuman 0,25 SKS. Hanya 2 kali pertemuan. Pertama dan terakhir. Pertama itu pembukaan, ya bismillah. Terakhir alhamdulillah, sudah tutup. Kalau Bapak Ibu menyekolahkan nanti dosennya itu dapat digunakan menyebar di beberapa prodi itu enak, Bu. Oh, nanti tak gunakan ini. Itu juga bisa dijadikan sebagai DTPS. Kemarin ada yang saya akses itu teknik industri, mengajarnya kuliahnya di teknik sipil. Saya bilang, kalau Anda mau digunakan di teknik industri, maka ambil disertasinya adalah transportasi. Karena di TI ada juga mata kuliah linear programming ya, yang masuk body of knowledge. Di situ ada transportasi juga.
Kemarin ada dosen itu teknik sipilnya masalah apa sih? Scheduling ya. Itu juga bisa digunakan di teknik industri. Ini kok serius banget tuh, saya takut ya. Nggak usah serius-serius Bapak Ibu sekalian, saya cuma cerita aja kok ini. Kita lihat sorot matanya kok kelihatannya apa gitu nih. Ini dikasih waktu berapa saya Bu? Tinggal 11 menit. Tinggal 11 menit. Ini aja habis 11 menit ini ya. Nanti yang terakhir enggak usah berarti ya. Nanti kita percepat nih. Jadi ini langkah-langkah yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Pada TS-1 nanti evaluasi renstra dan program sudah tercapai atau tidak. Sampai pada TS itu baru menyusun LED-nya. Nah, kalau Bapak Ibu memulai menyusun dengan cara semacam ini, itu akan mudah nanti mengejar nilai akreditasi. Karena akreditasi itu kan mudah untuk dipelajari, skornya jelas ya. Sangat mudah sebetulnya untuk bisa dikejar itu. Next Bu. Sebelumnya tadi ada sebelumnya Bu. Nah ini. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Misri tadi pagi tentang kerja tim, ya. UPBS dan Prodi itu jangan hanya menyerahkan pekerjaan kepada tim borang. Tim borang itu sebatas membantu. Sebatas membantu. Ya. Maka kerja tim ini diperlukan, semuanya harus terlibat di dalam penyusunan borang. Tetapi yang umum ya, yang sering terjadi bahwa itu dilakukan oleh tim UPPS atau dekan dan kaprodinya nyatanya sudah selesai atau belum, sudah langsung tanda tangan itu ya, nggak tahu isinya apa itu. Sehingga pada saat dibaca semrawut. Prof. Misri tadi menyampaikan kriteria 1 ini satu kelompok, kriteria 2 satu kelompok, kemudian digabung jadi satu. Maka di sini ada tim penyelaras. Itu penting ya. Tim penyelaras itu yang membaca secara keseluruhan LED itu. Betul enggak itu? Dan membuat LED itu jangan seperti membuat clipping. Ini banyak yang membuat clipping, tempel sini, tempel sini, tempel sini. Sekarang beda. Kalau 7 standar clipping, ya. Karena yang dinilai pada 7 standar adalah proses. Tetapi 9 kriteria yang dilihat adalah output dan outcome. Sehingga LED itu isinya adalah analisis dari LKPS. Jadi LKPS-nya nanti dianalisis naik atau turun. Kalau nanti turun, akar masalahnya apa, gitu ya. Setelah ketemu akar masalah nanti akan muncul SWOT. Setelah muncul SWOT nanti ada program perbaikan dan program pengembangan. Itu nanti yang dijadikan pada bab berikutnya, karena bab akhir dari LED itu adalah program pengembangan berkelanjutan. Artinya Bapak Ibu itu membuat draft renstra. Pada akhir bagian LED tersebut. Kemudian ada tim pendukung data, ini yang disuruh nyari-nyari data gitu ya. Karena biasanya dosen itu ya juga manja ya.
sudah punya paper enggak pernah dilaporkan itu ya. Kalau enggak diminta itu banyak yang semacam itu. Nah, next Mbak. Nah, tinggal berapa menit Bu? 8. 8 menit. Visi misi tujuan sasaran nanti Bapak Ibu yang akan kita cek itu adalah kejelasan. Kami sudah meminta kepada seluruh asesor bahwa asesor jangan sampai berdebat misi dengan visi dengan prodi. Nanti debat kusir itu. Kami tidak membolehkan sekarang asesor menanyakan visinya kok semacam ini. Tuh, nanti repot itu. Maka biarlah visi itu adalah hak dari prodi. Tetapi yang perlu dicek adalah kejelasan dari visi misi tersebut. Apakah sudah terukur atau tidak, apakah sudah sesuai dengan Renstra atau tidak. Kemudian yang kedua, kira-kira kalau visi itu dibuat, kemampuan sumber dayanya bisa menjalankan visi atau tidak. Ya, itu yang kita lakukan. Jangan sampai enggak ada nanti berdebat, visinya kok enggak ada tahunnya, misalnya gitu ya. Harusnya ada tahunnya gitu. Itu banyak loh yang menanyakan gitu kan dulu. Nah, sekarang enggak boleh lagi. Tahun itu bisa diganti dengan milestone, langkah-langkah capaian yang nanti dijelaskan di LED-nya. Gitu. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan coba jelaskan tentang penjaminan mutu. Ini ya. Ini ada Permen Ristek Dikti nomor 62 tahun 2016. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dokumen minimal yang harus dipenuhi ini juga ada di LKPS ya. Ada 4. Yang pertama adalah kebijakan SPMI, yang kedua manual SPMI, kemudian standar dalam SPMI, yang keempat formulir. Kalau mau ditambahkan lagi silahkan, tapi ini adalah kebutuhan minimal yang harus ada di sistem penjaminan mutu internal. Next. Nah, siklusnya PPEPP. Nah, PPEPP yang akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Next, Mbak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Siklus ini harus dilalui semua PPEPP. Itu baru skornya 4. Ya. Tetapi kalau hanya pada PPE saja, ini yang sering dilakukan ya. P pertama, penetapan, pelaksanaan, kemudian evaluasi, titik. Itu skornya baru 2. Kalau ada RTM, rapat tinjauan manajemen, itu skornya 3. Kalau sudah ada tindak lanjut dari RTM, maka skornya 4. Jadi siklus PPEPP ini harus utuh, penuh. Yang sering terjadi, kalau saya baca borang ya, saya baca loh 120 borang itu saya baca loh setelah dari asesor itu sampai ketemu yang perbaikan itu ya Prof. Isri ya rekomendasi perbaikan itu putus sampai dievaluasi ya. Jadi hanya PPE saja putus di situ, RTM tidak pernah dilakukan. Kalau RTM tidak dilakukan, pasti tidak lanjut juga belum dilakukan. Sehingga skornya 2. Itu yang banyak prodi itu skornya jatuh di penjaminan mutu. Oleh karena itu, maka penjaminan mutu ini menjadi kunci ya sebetulnya. Pada saat menyusun borang pun sebetulnya penjaminan mutu itu harus jalan siklusnya.
Dan yang sering terjadi pada saat kita kunjungan ke beberapa perguruan tinggi terkait dengan penjaminan mutu itu saling melempar gitu ya. Ada penjamin mutu universitas itu tugasnya fakultas UPPS, ini tugasnya universitas gitu. Itu aja yang terjadi. Jadi evaluasinya itu hanya ribut itu, melimpahkan tugas itu. Ini tugas kamu, ini tugas kamu, bilang gitu. Bahkan unit saja UPPS dan program studi itu selalu melemparkan semuanya kepada unit penjaminan mutu. Itu tugasnya penjaminan mutu, padahal itu harus tugasnya UPPS dan program studi. Contohnya membuat SOP. Membuat SOP itu terkadang ya fakultas sama prodi itu menyuruh sistem penjaminan mutu. Padahal SOP itu yang membuat harus unit masing-masing. Harus unit masing-masing yang membuat. Bukan tugasnya penjaminan mutu. Penjaminan mutu hanya membuat standarnya saja. Tapi yang membuat SOP itu adalah unit masing-masing. Karena yang tahu proses bisnisnya adalah unit. Maaf Prof, waktunya sisa 2 menit. Tinggal 2 menit ya. Coba slide-nya masih banyak nggak? Next. Terus Mbak, terus. Terima kasih. Masih 2. Ya nanti diskusi aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Prof Ari, tepuk tangan meriah buat Prof Ari. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang kedua ada sedikit pergantian. Jadi pembicara yang kedua itu adalah Profesor Misri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan ya. Prof. Makasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah makan siang capek dengerin musik, udah tidur. Baik, kita coba, saya mau coba tiru caranya Prof Hari biar cepet. Mungkin materi yang keempat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Saya diberi amanah untuk memberikan materi sedikit mengenai program profesi insinyur. Mungkin di sini tidak banyak, tapi di ruangan ini saya tidak tahu. Berapa orang yang dari program PSPPI ya? 1, 2, di belakang semua ya. Ya udah privat aja katanya ini. Jadi singkat aja lah mungkin ya. Next. Ya. Jadi ini ada pesan dari David Dexter ini, dia salah satu professional engineer di ASPI ya. Beliau mengatakan the professional engineer has the greater risk in the process and the public expects nothing short of strict ethical and professional efforts from the registered professional. Jadi intinya adalah publik itu sangat berharap akan penataan dan penjagaan atau pemeliharaan etik dan juga usaha-usaha yang profesional gitu ya. Dari seorang profesional yang terregister ya. Dan ini pentingnya, makanya teman-teman PII sangat mewanti-wanti. Jadi tadi ada diskusi menarik di depan itu, professional engineer itu berkaitan erat dengan safety. Intinya begini, mungkin supaya materi selesai dalam satu slide gitu ya. Insinyur itu tidak diperlukan kalau dunia ini tidak ada resiko dan tidak ada keterbatasan sumber daya alam. Ya, kita nggak perlu insinyur. Kalau seorang Misri Gozan disuruh, saya bukan orang teknik sipil, saya disuruh membangun rumah, saya bisa membangun rumah, bisa.
Jadi tukang sendiri bisa, semua saya rancang sendiri bisa. Cuma pasti tidak efisien. Beda kalau misalnya Pak Berlian yang ahli sipil, Pak Profesor Arsyad tadi yang ahli sipil membangun. Dia pasti efisien ekonomi. Seandainya masalah ekonomi bukan masalah, maka tidak perlu insinyur sipil, kira-kira gitu kan. Tidak perlu insinyur kimia dan sebagainya. Seandainya tidak ada resiko kecelakaan, tidak ada resiko berbahaya, jembatan runtuh, bisa menghancurkan, bisa merusak, bisa mematikan orang yang lewat di bawahnya, maka tidak perlu insinyur sebenarnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, karena melihat hal dua itu, maka kita perlu menjaga etik, menjaga profesional, menjaga safety dan segala. Maka itulah diperlukan insinyur. Oleh sebab itu perlu adanya program studi PSPPI dan itu perlu diakreditasi. Kira-kira gitu ya. Selesai nih materinya udah. Next. Next, lanjut. Saya kira ini lewatkan aja. Insinyur itu apa sih? Nah, tadi ada diskusi menarik ya. Insinyur itu apa sebenarnya? Kehutanan, pertanian itu masuk apa tidak? Ini menurut Wikipedia, insinyur adalah yang bekerja dalam bidang teknik berbekal pengetahuan ilmiah untuk menyelesaikan masalah praktis dengan teknologi. Sementara menurut PII, insinyur itu adalah yang melakukan rekayasa teknik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah daya guna pelestarian demi kesejahteraan manusia. Ketika bicara ilmu saja, maka kita memerlukan sains gitu ya. Ketika berbicara teknologi, maka kita memerlukan praktek-praktek yang terbaik. Kita bisa memilih teknik yang terbaik, itulah teknologi, kira-kira begitu ya. Yang mana yang bisa terbaik. Lalu meningkatkan nilai tambah. Insinyur itu nggak boleh ngawur. Maka dia nggak boleh menciptakan sembarangan sesuatu yang nggak ada nilai tambahnya. Itu bukan insinyur. Ya boleh-boleh aja sih, tapi itu bukan pekerjaan insinyur, kira-kira begitu. Daya guna pelestarian demi kesejahteraan manusia. Jadi intinya itu ya. Baik, mudah-mudahan ini mengingatkan kita akan topi yang di atas itu yang kalau kita lulus insinyur memakainya gitu ya. Lanjut. Jadi program studi profesi insinyur itu adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi keinsinyuran. Keberadaannya merupakan syarat untuk mendapat gelar insinyur dan juga syarat untuk pengajuan permohonan mendapatkan sertifikat profesi. Lanjut, saya bacakan aja lah ini ya. Nah, ini ada lanjut dari Engineering Degree Accreditation, dari Engineering Council, ACUK. Accreditation is an important mark of assurance, sebuah tanda yang sangat penting atau suatu hal yang sangat penting dari penjaminan yang harus dipenuhi oleh program dengan standar yang tinggi yang diatur atau ditentukan oleh profesi keinsinyuran. Mudah-mudahan saya bisa cepat ini ya karena pengennya 10 menit. Oh, masih banyak. Masih banyak 20, ya. 24 menit. Ya, 24. Oke. It is a rigorous endorsement of a key element of the pathway that a student is embarking on towards becoming professionally registered engineer. Jadi kita ini bikin PSPPI dan diakreditasi ini bukan mau-maunya kita. Seluruh dunia melakukan itu gitu ya. Karena mengingat betapa bahayanya profesi engineer. Saya mungkin pernah menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun yang lalu ya, lebih dari 6 tahun yang lalu ada sebuah pertemuan guru besar Fakultas Teknik. Saya nggak usah cerita di mana. Ketika saya menyampaikan ini, lalu ada seorang guru besar mengatakan begini, nggak ada hubungannya sama resiko kematian, nggak perlu sertifikasi insinyur. Saya terbelalak itu orang nggak pernah dengar berita apa ya jembatan runtuh, apa pabrik meledak, itu yang kalau dokter salah nyuntik yang mati satu. Kalau insinyur salah mendesain yang mati ratusan. Ya, bahkan pabrik bisa tutup gitu ya. Kalau salah desain kan. Itu sengsara banyak gitu ya. Bukan cuma mati gitu. Kadang-kadang barangkali ya kematian lebih baik daripada orang cacat seumur hidup, barangkali seringkali begitu kan ya. Itu kalau ya dua-duanya juga nggak kita inginkan sih semuanya. Cuma seringkali berakibat sangat fatal. Jadi kok bisa ya ada orang berpikir begitu gitu ya, nauzubillah misalnya ada gitu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi pada kita ya. Lanjut. Ini kenapa saya ambil contoh yang ekstrim gitu ya, supaya Bapak Ibu sekalian sadar bahwa ini bukan main-main nih profesi kita. Bapak Ibu sekalian seorang dosen yang mengajari orang tentang keinsinyuran.
melindungi masyarakat dan lingkungan, meningkatkan standar keselamatan dan keamanan serta standar keberlanjutan lingkungan. Lanjut, ini contoh gambar-gambar yang ini ya, walaupun tidak meninggal tapi merusak alam dan itu menyebabkan penyakit jangka panjang. Ini gambar di mana? Ini pertambangan nih. Itu lanjut next. Nah, ini ada gambar. Jadi kalau gambar yang tengah tadi itu landslide gitu ya. Kalau pertambangan mungkin bisa resikonya. Ini kalau material seperti ini ya risikonya. Kalau bayangkan nih sekrup-sekrup di roda gigi di pesawat dan sebagainya. Nah, tadi itu gambar yang tengah itu kira-kira landslide-nya seperti ini akibatnya gitu ya. Lanjut, risikonya banyak banget ya. Udahlah. Jadi intinya adalah oh ya itu ya gambar yang intinya gini. Risikonya itu adalah terjadinya bisa pada saat perencanaan, bisa pada saat pelaksanaan pembangunan, bisa pada saat sudah berjalan gitu ya. Jadi kita harus mendidik profesional yang paham tentang risiko, memerlukan tentunya semua ini memerlukan jaminan kualitas. Lanjut, baru kita mulai masuk deh. Lanjut aja ya, lanjut. Nah, di luar negeri juga ada akreditasi di Engineer Australia. Kebetulan kami pernah ke sana belajar untuk akreditasi. Bahkan di Australia itu kalau misalnya ada insinyur dari Indonesia mau kerja di Australia atau dari manapun juga, walaupun dia sudah punya insinyur profesional, dia harus dicek lagi. Dan yang bekerja mengecek itu adalah Engineer Australia. Dan ini serius gitu, di mereka itu sangat serius. Lanjut, saya kira lanjut aja. Saya ingin biar agak banyak waktu untuk diskusi aja nanti. Saya kira ini juga bahwa kita juga masih dalam amanah Undang-Undang 12 tahun 2012 bahwa akreditasi program studi juga dilakukan karena kita menyelenggarakan program studi PSPPI dengan UU 11 2014, maka menurut Undang-Undang 12 2012 maka dia harus diakreditasi juga. Lanjut, saya kira ini lanjut aja. Ya ini 11 2014 tadi bahwa kita harus bahwa ada undang-undang keinsinyuran yang menginginkan kita menyelenggarakan program profesi insinyur. Karena ini diselenggarakan oleh kampus maka harus diakreditasi. Lanjut, landasan hukumnya dulu ya. Lanjut aja. Kita langsung masuk sebentar lagi ke instrumennya. Ya, next. Pertama, eligibilitas akreditasi. Akreditasi PSPPI dilakukan setelah PSPPI memenuhi syarat eligibilitas sebagai berikut. 1. Memiliki izin penyelenggaraan PSPPI dari pejabat yang berwenang, sudah berjalan artinya sudah punya izin. Memiliki dosen dengan jumlah kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi baru setelah punya eligibilitas ini maka bisa diakreditasi. Sebelum itu tidak terakreditasi. Artinya pasti tidak terakreditasi kalau sebelum ini ya. Tidak punya izin, tidak punya dosen yang cukup. Jadi untuk bisa bikin produk baru sebenarnya adalah izin dan dosen yang cukup gitu ya, atau dosen yang cukup itu kualifikasinya benar, itu nanti bisa akan mendapatkan izin. Lanjut. Instrumennya kalau di Ban PT dulu berbasis borang dengan 7 standar, dengan adanya LAM teknik maka berbasis laporan evaluasi diri yang ada dari LKPS dan LED dengan 9 kriteria mengikuti IAPS 4.0 sebagaimana akreditasi lainnya, sama dengan struktur IAPS akademik dan vokasi. Lanjut. Nah, kita langsung aja ya yang sebelah kanan 9 kriteria sama mirip ya. Visi misi tujuan strategi tata pamong mahasiswa sumber daya manusia keuangan pendidikan penelitian pengabdian luaran dan capaian tridharma. Lanjut, kita nanti masuk beberapa poin yang perbedaan-perbedaannya. Demikian juga dengan struktur. Lanjut aja. Strukturnya adalah ya sebelumnya bentar. Kondisi eksternal, penjaminan profil unit pengelola, kriteria penjaminan mutu, program pengembangan keberlanjutan dan penutup. Ini struktur laporan evaluasi dirinya seperti ini. Lanjut. Latar belakang ini ada beberapa kriteria visi misi tujuan dan strategi ya. Sama seperti yang lainnya, seperti vokasi dan akademik. Baik. Kriteria 2 juga ada seperti ini. Saya kira kita akan lanjut beberapa vokal poin saja ya. Lanjut. Nah,
tenaga pendidik, nah ini dosen tetap PSPPI, dosen tetap perguruan tinggi ditunjuk sebagai pengampu di PSPP termasuk pembimbing sama tadi ya, penguji utama dan atau pendamping. Lalu ada dosen industri atau DI, ada pembimbing lapangan. Nah ini istilahnya nanti mesti dipahami betul-betul. Bagaimana dengan dosen dari industri yang jadi dosen tetap gitu ya? Itu ya masuk di dalam DTPS juga. Nah, tetapi harus ada surat kontrak atau penunjukan gitu ya, nanti harus jelas. Oke, lanjut dulu, nanti kita akan lihat satu-satu. Moda pembelajaran bisa pakai RPL, bisa pakai reguler. Kita berprinsip bahwa di dalam akreditasi ini harus ada reguler. Kebanyakan di antara PSPPI itu bertumpu pada RPL karena RPL bahasa halusnya gimana ya? Perputaran atau siklusnya cepat. Itu bahasa halusnya gitu. Bahasa gamblangnya adalah banyak uang yang masuk, kira-kira begitu. Nah, kenapa harus ada reguler? Filosofinya gitu ya. Kenapa sih harus ada reguler? Karena kita tidak hanya bukan sekedar, tanda kutip ya, tidak hanya memutihkan insinyur yang sudah mahir tinggal diberi SIM saja dengan RPL itu, tidak hanya begitu, tapi juga untuk calon-calon insinyur baru juga jalan gitu ya. Jangan cuma yang tua-tua yang dikasih sertifikat insinyur, kira-kira begitu ya. Baik. Kalau yang RPL itu kan prinsipnya seperti orang sudah ada supir taksi yang sudah nyetir bertahun-tahun atau supir angkot nyetir bertahun-tahun, sudah mahir tapi belum punya SIM ya, tinggal dikasih SIM, kira-kira begitu kan. Nah, tapi juga jangan menghalangi atau jangan sampai kita tidak melayani orang-orang yang baru mau bikin SIM untuk mengemudi, kira-kira begitu ya. Lanjut. Ya, lanjut aja. Next. Itu ya, macet ya. Kadang suka begitu ya, Pak. Tapi bagus juga ya, ada materi, ada musiknya gitu ya. Suasana. Jadi lebih rileks ya. Mudah-mudahan nggak tidur habis ini. Next. Suka macet ya. Ya. Oke, sorry. Bukan memberi pressure tadi, lupa. Banyak nih kayaknya daringnya. Nah, syarat perlu berikutnya itu tentang syarat perlu terakreditasi dan sebelumnya ya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ada kegiatan penelitian kolaboratif industri. Jadi ini sering jadi pertanyaan nih, ini beberapa vokal poin aja yang kita tampilkan ya, enggak semua. Jadi, Pak, kok ada penelitian, kok ada PKM, kan ini kan PSPPI, iya yang terkait gitu ya, terkait dengan kolaboratif industri dari DTPS PPI. Jadi dari dosennya ya, dosennya yang punya penelitian. Belum yang lebih bagus memang melibatkan mahasiswa PSPPI-nya, tapi belum tentu selalu bisa demikian, terutama di tahun-tahun yang awal. Karena juga waktunya sangat singkat dan terutama karena tidak adanya yang reguler. Gitu ya. Kalau ada reguler kemungkinan besar bisa, kalau tidak ada reguler sangat sulit untuk melakukan nomor 1 ini. Kedua, kegiatan PKM kolaboratif industri dari DTPS PPI. Jadi DTPS-nya, dosennya. Baik. Kok prinsip apa hubungannya ya sama outcome base kira-kira gitu. Hubungannya adalah bahwa semakin banyak dosen, semakin banyak pula kesempatan untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam kaitan dengan profesi insinyur adalah hubungan kolaboratif dengan industri. Begitu logiknya ya. Logiknya. Kenapa kok bisa ada seperti ini, kok diakreditasi juga penelitian pengabdian masyarakat. Lanjut. Nah, ini adalah berikutnya adalah syarat perlu terakreditasi dan peringkat. Jadi nanti juga tadi Prof Hari juga sebenarnya ada ini ya kalau nggak salah ya. Ada, nanti ini juga sama, nanti PSPPI juga ada seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak hanya nilai, tetapi juga ada syarat perlunya, terpenuhi atau tidak gitu ya. Jadi bukan hanya nilainya yang tinggi, tapi syarat perlunya terpenuhi atau tidak. Nah, apa saja syarat perlu
dan peringkatnya kita lihat berikut. Ya, next. Nah, ini syarat peraturan akreditasi diberlakukan pada butir penilaian yang status akreditasi, yaitu ada 3 untuk syarat perlu. Pertama adalah skor butir penilaian penjaminan mutu sistem penjaminan mutu internal 3,0 ya, bukan 2,0, betul ya? Ya, 3,0 betul. Jadi penjaminan mutunya 3,0, butir penilaian kurikulumnya dalam hal ini keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dan dengan jenjang level 7 itu nilainya 2,0. Dan skor butir penilaian kecukupan dosen PPI itu 2,0. Ini harus minimum supaya bisa terakreditasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya mungkin sekaligus menggarisbawahi ada kaitannya dengan materi saya dan juga materi Prof. Hari dan juga tadi pertanyaan dari Bu Siti kalau tidak salah ya, bahwa kok nggak dinilai sih kemampuan untuk menyelenggarakan apa gitu. Jadi begini prinsipnya, sebenarnya tidak hanya itu Bu, kita justru harus bisa menurunkan visi misi tujuan strategi itu yang sangat spesifik dengan daerah kalau bisa begitu, sehingga sebenarnya itu justru keinginan kita gitu ya, keinginan kita semua bahwa spesifik. Jangan samakan kurang lebih kira-kira begini, saya bicara umum ya, jangan samakan insinyur sipil UI dengan insinyur sipil Pontianak misalnya gitu ya, nggak ada kan Pontianak di sini gitu. Tapi ini baik nih contohnya. Kenapa? Contohnya gini, kalau insinyur sipil UI ditanya tentang lahan gambut pasti dia lemah. Seharusnya gitu ya, sudah selayaknya, bukan seharusnya, layak kalau dia, atau wajar kalau dia lemah. Tapi insinyur sipil Pontianak, Sriwijaya dan lain-lain gitu, mestinya dia sangat ahli mengenai lahan gambut, bangunan di lahan gambut. Nah itu gimana caranya? Kok bisa seperti itu? Harus dituangkan di visi misi terus sampai ke bawah gitu ya. Nah ini jadi sebenarnya keberbedaan ini harus ada. Tetapi walaupun demikian, kedua insinyur atau ketiga insinyur sipil tersebut harus tetap memiliki keahlian seorang insinyur sipil gitu ya. Itu menjadi tetap penting, harus tetap ada bahwa dia insinyur sipil, bukan insinyur lainnya gitu. Kalau dia kuliah dari sipil. Nah, baik, kira-kira begitu juga dengan yang skor butir kurikulum ini tadi. Maka oleh sebab itu dia harus memenuhi 3 gitu ya. Ada kompetensi insinyur, etik dan safety. Itu yang menjadi sangat penting. Lanjut. Berikutnya perlu peringkat unggul ada 5. Kalau tadi 3, sekarang baik sekali dulu ya. Langsung unggul ya. Ketuker nih kayaknya posisinya. Unggul deh. Baik sekali, nanti balik lagi ya. Ketuker nih posisinya. Syarat perlu peringkat diperlukan pada ini ada 5, yaitu skor butir 3, penilaian kecukupan dosen 3,5 ya. Nanti ada beberapa program studi yang membanyak-banyakan industri. Nah, ini mungkin nanti hati-hati dengan nomor 2, rasio dosen tetap PSPPI terhadap dosen industri. Kalau tidak salah 10% ya Pak ya. Ya, 10%. Jadi jangan lebih dari 10% yang dari industrinya. Kok lucu ya Pak? Kok bukannya harusnya banyak dari industri? Tidak demikian filosofinya. Filosofinya justru supaya dosen tetapnya itu memang juga seorang insinyur yang dosen yang di kampusnya juga insinyur juga gitu. Itu filosofinya. Skor penilaian kecukupan jumlah pembimbing lapangan lebih besar dari 3,0. Skor butir penilaian kegiatan PKM 3,5. Tadi tidak ada di di baik tidak ada ya. Skor butir penilaian kesesuaian bidang kerja lulusan moda pembelajaran reguler saat mendapat pekerjaan pertama 3,0. Nah ini terkait lagi nanti ya kalau itu ya. Jadi silahkan kalau di sekelilingnya pekerjaan yang paling banyak adalah jenis pekerjaan A, lalu mahasiswa kita tidak bisa bekerja di situ, lulusan kita, pertanyaannya adalah jangan-jangan kita salah merumuskan visi misi tujuan strateginya. Jangan-jangan seperti itu logiknya ya. Mestinya kan harusnya banyak juga yang di situ. Adapun mengenai masalah Pak kita kan baru, nah itu lain soal. Kalau itu lain soal. Tadi sudah didukung dengan kerjasama, dengan industri dan sebagainya itu lain soal. Itu cara meningkatkannya. Kembali ke slide sebelumnya ada 5 juga untuk unggul.
Kecukupan dosen harus 4, penilaian rasio dosen 3,5 tetap PSPPI terhadap dosen industri 3,5, skor butir penilaian kecukupan jumlah pembimbing 4,0, PKM dan bidang lulusan moda ini mirip dengan tadi tapi nilainya lebih tinggi. Lanjut. Nah ini ada beberapa, ini syarat perlu misalnya kita dimerahin, mudah-mudahan kebaca ya. Yaitu UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4. Itu ada, jadi kalau 1 sampai 4 kan ada 5 itu ya aspeknya. Nah ini 1 sampai 4 yaitu dokumen legal, pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu sampai dengan bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. Next, lanjut. Ini syarat penutur akreditasi untuk pendidikan indikator kinerja kurikulum, yaitu evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan juga untuk kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan adalah CPL diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level 7 KKNI. Next, lanjut, tinggal dikit lagi, yaitu ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran, yaitu struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas. Jadi harus ada. Saya beberapa kali memeriksa yang PSPPI yang program studi usulan, itu ini belum ada gitu ya. Nah nanti ini biasanya kita luluskan dulu karena prodi baru gitu ya. Udahlah bikin ini dulu. Karena nggak buru-buru, waktu itu kan juga namanya istilahnya apa Pak? Lupa saya istilahnya itu. Penugasan gitu ya supaya atau rekomendasi. Lanjut. Dan ini syarat penutur akreditasi untuk kecukupan dosen PSPPI, yaitu rasio mahasiswa dan dosen itu lebih kecil dari 15, maka skornya 4 kali RMD dan 15. Ini yang di sebelah sini yang bisa kita masukkan sebagai syarat penutur akreditasi. Lanjut. Oh ya, Ketua Majelis Akreditasi ini ada di sebelah saya, Pak Prof. Hari, tapi waktu itu sekaligus juga beliau yang memimpin teman-teman semua untuk membuat instrumen. Jadi saya cerita sedikit bahwa kita menggunakan sistem fuzzy logic ya Pak ya, fuzzy logic, dan ini unik. Ban PT sendiri mengakui kita lah yang pertama kali barangkali ya menggunakan itu. Dan ini kenapa kita buat seperti itu? Salah satunya filosofinya menurut beliau, salah satunya ya, itu adalah supaya jelas hitung-hitungannya dan Bapak Ibu sekalian dari prodi bisa memperkirakan kalau kita mau bagus variabel mana yang kita bisa. Jadi memang tujuannya itu bukan nakalan gitu ya, bukan nakalan bahasa Indonesianya apa? Curang, bukannya curang, bukan. Tapi memang tujuannya itu memang supaya bisa, kan prinsipnya insinyur itu adalah kalau bisa mengukur maka bisa mengatur. Siapa yang tidak bisa mengatur tidak akan siapa yang tidak bisa mengukur pasti tidak akan bisa mengatur. Kira-kira kan gitu ya. Saya tutup dengan itu, mudah-mudahan nanti bisa tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebentar ya, 10 menit. Terima kasih Prof. Misri, tepuk tangan sekali lagi buat Prof. Misri. Balik lagi nanti.